Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ketiga, subtema yang pertama, pembelajarannya yang kelima. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, nah sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita akan membacakan teks terlebih dahulu ya. Nah, ini judulnya adalah Benda dari Kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, kemudian di sini ada teks lagi ya. Nah, ini judulnya adalah Benda dari Logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini judulnya Benda dari Karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Nah, jadi memang benda yang ada di sekitar kita ini memiliki bahan dasar yang berbeda-beda ya. Ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari logam, kemudian ada juga yang terbuat dari karet. Nah, benda-benda itu dibuat berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Contohnya kalau jendela ya, karena kita menginginkan cahaya itu dapat masuk ke dalam rumah, maka harus terbuat dari kaca ya, tidak bisa terbuat dari logam ataupun terbuat dari karet. Nah, sama halnya seperti penghapus. Karena sifat penghapus itu untuk menghapus ya, maka kita tidak bisa menggunakan kaca ya atau logam ya, nanti bisa rusak ya kertas kita. Nah, seperti itu. Oke ya, paham ya? Sekarang kita akan lanjutkan. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Nah, misalkan di sini kakak akan mencontohkan ya. Misalkan nama bendanya adalah jendela. Nah, kalau jendela, maka bahan pembentuknya apa? Ya, pintar ya, kaca. Nah, seperti ini. Nah, nanti silahkan kamu amati benda-benda di sekitar kamu, di rumah kamu ya. Yang terbuat dari kaca, yang terbuat dari logam, atau yang terbuat dari karet. Nanti silahkan ditulis di sini. Bisa ya? Mudah ya? Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita memiliki diagram ya. Nah, kita bertugas untuk mengisinya. Nah, misalkan kakak memberikan contoh ya. Misalkan di sini kan ada kaca nih. Nah, kalau kaca sesuai dengan teks yang sudah kita baca tadi, maka sifat bahannya apa? Ya, pintar ya. Kedap air yang pertama ya. Kemudian adalah tembus cahaya. Nah, kemudian kalau contoh bendanya apa? Ya, pintar ya. Contoh bendanya adalah jendela. Nah, kemudian ada juga gelas ya, kemudian ada juga piring. Nah, banyak ya barang-barang yang terbuat dari kaca. Nah, nanti kamu silahkan ya. Di sini kan masih ada banyak yang kosong ya di diagram ini. Nah, nanti kamu tulis. Bisa ya? Mudah ya? Sip. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita akan membacakan teks terlebih dahulu. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah.
Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Nah, sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Nah, karena sekarang memang kita sedang daring ya, maka kita terpaksa mengerjakan secara mandiri ya. Jadi bermusyawarahnya kita dengan orang tua ya. Nah, misalkan di sini kita hasil musyawarahnya di sini. Tuliskan hasil musyawarah di kotak berikut. Nah, misalkan kakak isi ya, cara untuk meningkatkan kebersihan di sekolah, misalkan ya. Nah, nomor 1, misalkan menempatkan tempat sampah di depan kelas. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti silahkan kamu isi lagi ya, beberapa hal yang membuat peningkatan kebersihan di sekolah. Mudah ya, gampang ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Nah, coba diperhatikan ya. Di sini kita memiliki tangga meter ya. Nah, ini namanya tangga meter. Jadi ada hitungannya ya. Ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, kemudian desimeter, sentimeter, kemudian milimeter. Setiap turun ke bawah, maka ini dikali 10 atau bisa kita katakan ditambah nolnya 1. Nah, setiap naik ke atas ini dikurangi 10 atau bisa kita katakan dikurangi nolnya 1. Nah, misalkan di sini ada contoh ya. Nah, Siti. Nah, misalkan Siti memiliki pertanyaan, kalau 1 meter berapa sentimeter? Nah, seperti itu ya pertanyaannya. Nah, coba dilihat di sini yang meter. Nah, ini ya M ya, meter ya. Nah, kalau sentimeter itu kan setelah meter, desimeter, berarti sentimeter. Nah, berapa kali turun tangganya? 1, 2. Nah, berarti 1 ini kita tinggal tambahkan 0,2 di belakangnya. Jadi 100 cm. Nah, seperti ini. Mudah ya? Nah, kalau 1 meter berapa milimeter? Nah, kita lihat di meter sampai ke milimeter berapa? Turun tangganya ya. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti turunnya 3 ya. Berarti 1 meter itu adalah 1000 mm. Mudah ya, gampang ya. Sip. Kita lanjutkan. Nah, contoh di sini ada 5 ya soal ya. Misalkan kakak bantu untuk nomor 1. Nomor 1 itu 200 cm. Nah, berapa meter? Nah, dari sentimeter kan ke meter itu naik ya. Kalau naik itu artinya nolnya itu dikurangi. Berarti kita lihat ya naiknya berapa kali ya? 1, 2. Nah, berarti kita kurangi 0,2 di sini. Berarti hasilnya adalah 2 meter. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.